Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Novel Menikah Beda Usia, Suamiku, Om Kekasihku. Bab 4 Dia yang Kembali. Sandia masih berkutat dengan kesibukan sehari-hari di toko barunya yang kian ramai. Pergi keluar kota sudah menjadi agenda rutin dalam hidupnya selama setidaknya 3 bulan ini. Bahkan Ben juga tidak mampu melarang. Sandia seolah ingin melupakan segala rasa pedihnya karena kehilangan Danang. Rasa sakit itu masih menggerogoti dirinya, hingga dia masih sering menangis di tengah sujudnya pada sepertiga malamnya. Ben membiarkan Sandia sibuk ke sana kemari, karena dia tahu pengalihan adalah jalan terbaik keluar dari segala kegundahan. Kehilangan kekasih dan harus menikah dengan laki-laki asing. Kemudian ditinggalkan sendiri merenungi kesepian hari demi hari. Ben tahu Sandia lebih dari menderita, tapi tidak sekalipun gadis itu menunjukkannya. Ben memandangi wajah jelita gadis itu dari balik pintu penghubung ruangan mereka. Sandia tidak pernah menutup pintu ruang kerja, kecuali jika dia ingin tidak diganggu. Hal itu pun dia minta izin terlebih dahulu kepada Ben. Gadis itu benar-benar mempesona, tapi Sandia selalu tampil sederhana dan apa adanya. Ben tahu jika Sandia adalah gadis yang ramah dan cerdas. Tidak mengherankan jika Sandia sangat mudah dalam pergaulan. Mungkin bagi yang belum mengenalnya, Sandia terlihat sebagai sosok pendiam dan sulit untuk didekati. Tapi sesungguhnya, Sandia adalah gadis yang ramah pada siapapun. Ben juga tidak pernah melihat wajah gusar dan marah gadis itu. Sandia selalu ceria dan sangat pandai menyembunyikan kesedihannya. Selain itu senyum juga tidak pernah absen menghiasi bibir mungilnya yang ranum. Ben menyadari jika Sandia adalah duplikat Mona, ibu Sandia. Ben tidak habis pikir, mengapa gadis itu mau menikah dengan Mahesa Hadiwijaya. Ya, meski Ben tahu siapa sih yang bisa menolak pesona pria itu. Selain tampan, segala definisi dari kesuksesan ada dalam dirinya. Menjaga dan memiliki seorang wanita cantik seperti Sandia, pasti bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Lamunan pria itu terhenti ketika ponselnya berbunyi nyaring. Wajahnya langsung ceria begitu melihat nama yang tertera di layar. Dengan tergesa dia meninggalkan ruangan, tanpa menyadari senyum penuh arti di belakangnya. Sandia meraih ponsel di meja, begitu bunyi pesan masuk menyapa gendang telinganya. Kiran. Nama salah satu asisten pribadi Mahesa Hadiwijaya tertera di notifikasi masuk. Dengan kening sedikit berkerut, gadis itu segera menggeser layar demi mengobati rasa penasarannya. Embasan, hari ini Bapak sampai di Jakarta jam 3. Mau ikut ke bandara? Ya boleh. Jemput aku ya. Oke Mbak cantik. Sandia lalu meletakkan kembali ponsel di meja kerja, yang penuh sketsa belum jadi hasil rancangannya. Ia terlihat menarik napas panjang, dan melihat sejenak pada jam di pergelangan tangan. Baru jam 1, artinya dia masih memiliki waktu 2 jam untuk bersiap. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi mereka setelah hampir 4 bulan tidak saling jumpa ataupun bertukar kabar. Selama waktu itu mereka tidak pernah saling berkomunikasi. Meski begitu, Sandia yakin jika pria itu selalu mendapatkan informasi apapun mengenai dirinya. Yang dapat dilakukan Sandia hanyalah menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Dia bukan lagi wanita sendiri. Dia sekarang telah menjadi istri seseorang. Meski sulit, Sandia akan berusaha agar tidak menodai reputasi dirinya. Sandia selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya, agar dia diberi kekuatan lebih untuk menjalani kehidupannya bersama lelaki pilihan Danang.
Pastinya hal itu tidak akan mudah. Di awal masa pernikahan, Sandia memiliki perasaan tidak nyaman karena harus berinteraksi dengan beberapa asisten pribadi di rumah. Tapi lama-kelamaan dia pun mulai terbiasa dengan semua hal baru itu. Beberapa asisten yang sering hilir mudik di rumah menjadi akrab dengannya. Mereka bekerja sangat profesional, cantik dan dewasa. Sandia bahkan tidak merasa cemburu, karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu di samping sang suami. Sandia merasa hubungannya dengan Mahesa agak sulit dan tidak terlalu baik. Mereka hanya pernah berjumpa beberapa kali, belum saling mengenal kepribadian satu sama lain. Terlebih kini harus terpisah sekian bulan tanpa komunikasi. Pernikahan itu adalah permintaan terakhir Danang. Namun ada rasa berdosa dalam hati Sandia, karena seperti sudah mengingkari status yang kini disandang dirinya. Tanpa sadar Sandia memutar-mutar cincin dari emas putih polos di jari manisnya. Ikrar suci yang diucapkan dengan tegas oleh pria itu, masing terngiang jelas di telinganya. Seolah janji surga itu, memang hanya untuknya. Janji Mahesa diucapkan dengan sungguh-sungguh, seolah memang pria itu hanya ingin menikah dengan Sandia. Ada rasa hangat yang selalu menelusup ke dada gadis itu. Tidak dipungkiri dalam setiap doa dan wirid, dia selalu meminta agar pernikahannya diberi kemudahan. Sandia hanya ingin menikah sekali, dan semoga Allah menghadirkan cinta di hati mereka berdua. Walaupun berseminya pelan dan lambat. Sandia tahu jika dia telah menyimpan bibit-bibit itu, sejak pertemuan pertama mereka. Sekuat apapun Sandia berusaha menepis dan menghapus kenyataan itu. Bab 4 Dia yang kembali. Rasa gugup tiba-tiba menelusup ke dalam hati gadis itu. Berkali-kali Sandia mengusap telapak tangannya dengan tisu. Dia merasa sedikit bingung, entah bagaimana nanti dia harus bersikap. Padahal Sandia bukan lagi remaja labil. Beberapa bulan lagi usianya sudah hampir 23. Tapi dia tidak memiliki pengalaman menghadapi pria. Terlebih Mahesa masih orang asing, dan mereka benar-benar belum pernah berinteraksi. Ada apa? Kamu kelihatan gelisah? Ben entah sejak kapan sudah duduk di kursi di depan meja kerja Sandia. Pria itu kelihatan tidak senang melihat gadis itu melamun dengan wajah kusut. Tidak. Mas Mahesa akan pulang hari ini, Sandia terlihat malu. Dirinya hampir saja menyebut Mahesa dengan sebutan, Bapak. Jam berapa? Ben agak berjengit, begitu Sandia memanggil dengan embel-embel, Mas, di depan nama Mahesa. Terlebih dengan pipi Sandia yang merona merah, dan sikap malu-malunya. Entah mengapa, panggilan itu terasa janggal saja di telinga Ben yang lumayan sensitif. Mungkin jam 3-an pesawatnya akan mendarat. Wajah Sandia berubah berseri, tapi sorot matanya yang resah sempat tertangkap oleh Ben. Apa kamu merasa senang? Sandia hanya tersenyum simpul. Tidak mungkin dia menceritakan kegundahan yang tengah melanda hatinya. Dia tahu akhirnya hari itu akan datang juga. Pada akhirnya dia dan Mahesa akan bertemu, setelah berbulan-bulan tidak pernah ada komunikasi apapun. Sandia merasa dirinya tidak dianggap, tapi sekali lagi gadis itu memahami kondisi hubungan mereka yang tidak biasa. Memangnya ada pilihan lain untukku? Mengapa kamu tidak meninggalkan dia saja? Waktu 4 bulan cukup bagimu untuk memikirkan cara melepaskan diri darinya. Lalu mengkhianati amanah terakhir Danang? Hati Sandia kembali seperti diremas. Dia takkan mungkin dapat terlepas dari ikatan itu, begitupun pria itu. Mereka sudah berjanji akan menjaga ikatan itu sampai akhir hayat, tepat di detik-detik terakhir kehidupan Danang.
Allah sangat membenci perceraian, dan kamu tahu jika seseorang mengikrarkan janji pernikahannya bahkan mampu menggetarkan arsinya. Sandia melihat Ben yang hanya manggut-manggut, dan mendesah lemah demi mendengar penjelasan itu. Pria itu sangat tahu jika Sandia memiliki perasaan yang sangat halus. Seberat apapun segala permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya, dia akan tetap bertahan. Kenyataannya memang demikian. Gadis itu sudah mengikhlaskan apapun yang akan terjadi terhadap hidupnya, kini dan yang akan datang. Tapi usia kalian kan, terpaut lumayan jauh. Bagaimana jika suatu saat dia tidak bisa mengimbangimu? Maksudku kamu kan masih muda, kamu pasti tahu yang aku maksud. Mata pria itu mengerling nakal pada Sandia. Ya Allah Ben. Apa kamu pikir aku seorang maniak? Apa kamu pikir pernikahan hanya mengurusi masalah seperti itu saja? Sandia menggeleng-geleng tidak percaya demi mengetahui maksud dari perkataan Ben. Iya. Aku tahu sayang. Maafkan perkataanku barusan. Tapi aku tidak yakin dengan hubungan kalian di masa depan. Perkataan Ben seperti sembilu yang menggores dalam di luka Sandia. Bahkan perkataan itu sempat membuat otak dan pikirannya tidak sinkron. Gadis itu mencengkeram erat pensil di tangannya. Jika boleh jujur, Sandia memang sedang merasa sangat takut sekarang. Andai saja Ben tahu yang sebenarnya. Andai saja. Jangan terlalu dipikirkan, semuanya akan baik-baik saja. Ben sudah dekat dengan Sandia sejak gadis itu masih duduk di bangku SMP. Ben sangat menyayangi Sandia seperti adik sendiri. Jadi dia tahu persis arti kata yang diucapkan Sandia. Segalanya tidak tampak seperti kelihatannya. Sandia akan selalu menjadi gadis kecil baginya, meski dia berusaha menyembunyikan segalanya. Ben tidak akan memaksa Sandia untuk bercerita. Ben merasa, Sandia sekarang sudah cukup mampu mengambil keputusan terbaik demi kebahagiaan dalam hidupnya. Sandia seolah menutup kenyataan, bahwa sekali berurusan dengan Mahesa, maka selamanya dia takkan sanggup melepaskan diri. Kamu menikahinya hanya karena janjimu pada Danang, atau ada alasan lain? Ben menatap menyelidik. Bagaimanapun intuisinya mengetahui, ada yang tidak beres sedang melanda hati gadis itu. Meski Ben ingin membuang jauh-jauh prasangkanya. Tapi sorot mata Sandia jelas berbeda ketika masih bersama Danang. Hatinya tahu jika perasaan gadis itu mulai beralih. Memilih seseorang yang seharusnya tidak dia pilih. Apa maksudmu Ben? Sandia mulai merona dengan degup jantung mulai menggila. Sejelas itukah perasaan rahasia yang disembunyikannya selama ini? Sangat tidak mungkin juga, jika dia menjawab bahwa selama ini dia memikirkan pria itu bukan. Tapi Ben juga bukan orang bodoh. Dia tahu yang disembunyikan olehnya, seperti melihat pancaran dasar kolam di atas air jernih. Ya mungkin saja kamu mulai menyukai pria itu. Ben sudah dapat menduga jelas kemana arah hati si gadis kecil cantiknya, jangan terlalu terburu-buru menyimpulkan perasaanmu, jika kamu belum yakin. Ben, aku mungkin tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kamu tahu segalanya tentangku. Bagimu mungkin aku seperti air kolam bening, yang kamu tahu segala isi di dalamnya. Jadi, aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Kamu itu naif. Ben terlihat cemberut. Si naif yang cantik dan selalu merapatkanmu kan? Ben memang lebih galak dari ayah Sandia sendiri. Sejak dulu ada saja ulahnya untuk mengganggu anak laki-laki yang ingin mendekati Sandia. Pria itu tidak sekalipun mengizinkan Sandia memiliki teman khusus laki-laki, hanya anak perempuan saja yang boleh bermain ke rumah. Memang sangat keterlaluan bahkan hingga menginjak bangku SMA, teman prianya dapat dihitung dengan jari.
Semua takut pada Ben, terlebih dengan ancamannya jika mencoba mendekati Sandya. Mereka harus rela menanggung risiko dikejar-kejar Ben untuk dijadikan pacar, karena Ben mengaku menyukai berondong. Meski sebenarnya hal itu dilakukan hanya untuk menjaga Sandya dari pria-pria muda yang menaruh hati pada gadis itu. 4 bulan mereka menikah. Mahesa terjun langsung mengawasi mega proyek barunya di Vancouver, tanpa pernah memberi kabar apapun. Lalu hari ini dia kembali, masih tanpa memberi kabar. Mereka akan bertemu sebagai suami istri. 2 orang dari latar belakang berbeda. 2 orang yang seharusnya tidak pernah saling jumpa. Namun takdir telah mengikat mereka dalam sebuah pernikahan tanpa rencana. Ben, menurutmu apa ini mungkin? Sandya menerawang jauh, menembus keramaian di jalanan hingga ke seberang butik. Melihat beberapa orang yang lalu lalang di trotoar tanpa mempedulikan sekitar. Memandang seorang bocah kecil dengan alat musik sederhana dari tutup botol minuman, berdendang dengan ceria mengharapkan beberapa recehan dari para pejalan kaki. Tiba-tiba gadis itu memanggil salah satu karyawan. Dia menyerahkan lembaran uang 100-an ribu, dan memerintahkan agar diberikan kepada anak itu. Bibirnya tersenyum kecil, manakala melihat anak itu menerima dengan wajah ceria. Jangan terlalu memanjakan mereka seperti itu, membuat orang malas bekerja saja. Ben memprotes sikap terlalu baik hati yang dimiliki Sandya. Ayolah Ben. Dia bukan orang tapi bocah. Seorang anak yang seharusnya masih mengenyam pendidikan di sekolah seperti yang lain, bukannya malah berpanas-panasan demi beberapa recehan. Terserah apa katamu saja. Ben terlihat ketus. Jadi apa jawabanmu? Aku masih menunggunya Ben. Sandya menatap pria itu tanpa peduli pada kemarahan Ben. Dia sudah paham sifat pria itu, paling sebentar lagi juga sembuh. Ikuti saja apa kata hatimu. Aku tidak mungkin memaksamu untuk mengikuti perkataanku karena kamu pasti tidak akan mau. Aku rasa kamu memang benar. Sandya tersenyum setelah agak lama berpikir. Ben hanya menatap lesu, sudah aku duga memang begitu. Satu nasihatku. Sekali kamu memilih dia, maka selamanya kamu tidak boleh menyesal. Sebab kamu akan terikat dengannya tanpa ada jalan untuk melepaskan diri lagi. Terima kasih sudah setia membaca. Sampai jumpa di bab selanjutnya.